Halo, selamat datang di video psikoedukasi tentang neglecting pada orang tua muda. Pengabaian anak atau neglecting pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak. Neglecting ini juga cukup sering terjadi. Sayangnya, masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka melakukan neglecting pada anak-anak mereka. Survei nasional tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengabaian anak oleh orang tua atau pengasuh tercatat sebesar 31,6% dari total kasus kekerasan yang terjadi. Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2020 menyatakan bahwa pengabaian anak adalah kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak dilaporkan pada KPAI, dengan jumlah laporan mencapai 2.990 kasus per tahun di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa data mengenai prevalensi pengabaian anak di Indonesia mungkin belum mencakup semua kasus, karena banyak kasus pengabaian yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada anak dari pengabaian di Indonesia ini. Oleh karena itu, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami apa itu neglecting dan bagaimana cara mencegahnya. National Center for Child Abuse and Neglect mendefinisikan neglecting sebagai kegagalan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar meliputi satu atau lebih beberapa lingkup seperti fisik, medis, edukasi, dan emosional. Sebagai orang tua, terkadang kita tidak menyadari bahwa ada beberapa perilaku pengabaian yang dapat kita lakukan pada anak kita. Beberapa contoh perilaku tersebut antara lain memberikan perilaku yang tidak konsisten pada tiap anak, menjadi apatis, tidak memperhatikan kebutuhan anak, menyalahkan anak atas kesalahan yang terjadi, mengabaikan keberadaan anak, menyebut anak sebagai anak nakal atau tidak berguna, serta menganggap anak sebagai beban dalam kehidupan kita. Terkadang terdapat orang tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan emosi kita sendiri tanpa memperhatikan perasaan anak. Misalnya dengan mengatakan hal-hal yang seperti, gara-gara kamu nih, ibu, bapak jadi susah. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengabaikan perasaan yang disampaikan anak, misalkan dengan mengatakan bahwa perasaan anak tidak valid atau dengan meminta anak untuk berhenti bersikap berlebihan atau dramatis. Penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang menandakan pengabaian terhadap anak agar kita dapat mengambil tindakan sejak dini. Beberapa tanda neglecting pada anak antara lain kurang gizi, keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa, masalah kesehatan yang sering terjadi, serta perilaku yang tidak wajar. Anak-anak yang mengalami neglecting juga cenderung menunjukkan kurangnya perhatian dan interaksi dengan orang dewasa. Lalu, Carr pada tahun 1999 menuliskan kebutuhan primer yang tergolong neglecting ketika diabaikan oleh orang tua sebagai berikut. Kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan, kebutuhan atas keamanan berupa penjagaan, kebutuhan emosional berupa pembiasaan dan ketergantungan sensitif responsif atau secure base, kebutuhan intelektual berupa stimulus eksternal, interaksi sosial dan percakapan, kebutuhan batasan berupa pembatasan dan pendisiplinan yang sesuai dengan kadar umurnya, kebutuhan peluang berupa otonomi, kemandirian, dan berkehendak yang sesuai dengan kadar umurnya. Neglecting dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat memicu neglecting antara lain kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan yang tidak bahagia, gangguan kesehatan mental pada orang tua atau caregiver, kurangnya pengetahuan tentang cara merawat anak yang sehat, serta stres yang tinggi dan perasaan terisolasi dapat memengaruhi kemampuan orang tua untuk merawat anak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah neglecting pada anak. Yang pertama, sosialisasi. Memberikan pendidikan dan kesadaran pada orang tua mengenai bahaya pengabaian anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif, yakni dengan mendorong orang tua untuk memperluas jaringan sosial mereka dan terlibat dalam kegiatan kelompok dengan anak-anak mereka. Konseling dan dukungan. Mendorong orang tua untuk mencari konseling dan dukungan dari ahli psikologi
atau konselor untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Program pendidikan dan dukungan keluarga menyediakan program pendidikan dan dukungan keluarga untuk membantu orang tua dalam memahami pentingnya memberikan perhatian dan perawatan yang memadai untuk anak-anak mereka. Tindakan kuratif. Yang pertama, intervensi dini. Melakukan intervensi dini pada anak yang mengalami pengabaian dan membantu mereka mengurangi dampak buruk pada perkembangan mereka. Yang kedua, terapi psikologis. Memberikan terapi psikologis pada anak dan orang tua dapat membantu mengatasi stres dan memperbaiki hubungan keluarga. Yang ketiga, penempatan sementara. Jika pengabaian yang terjadi sangatlah berat, mungkin perlu menempatkan anak di tempat penampungan atau keluarga asuh sementara sambil mencari solusi jangka panjang yang lebih baik. Yang keempat, pemberian dukungan jangka panjang. Memberikan dukungan jangka panjang kepada anak dan keluarga dapat membantu memastikan bahwa anak menerima perawatan yang memadai dan keluarga memperoleh bantuan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kesimpulan, neglecting merupakan masalah yang serius dan dapat memberikan dampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua muda, kita perlu memahami apa itu neglecting, faktor penyebabnya, serta tanda-tandanya. Jika kita merasa kesulitan dalam merawat anak, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli atau profesional di bidang kesehatan. Kita juga dapat melakukan pencegahan dengan cara memperkuat koneksi dengan anak, mempelajari teknik cara merawat anak yang sehat, dan mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman di sekitar kita. Sekian video kali ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, bye-bye.